Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi persamaan garis lurus pada subbab mengenal garis lurus. Apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Masih bersama saya belajarnya Ibu Gita Nuralika. Pada bagian ini kita akan mengenal garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus itu ada 3 jenis. Yang pertama, Y sama dengan MX. Yang kedua, Y sama dengan MX plus C. Yang ketiga, AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, mungkin kalian sudah pernah ya waktu di kelas 7, X itu apa, Y itu apa, C apa, A dan B juga kalian pasti sudah tahu. Nah, di sini M adalah gradien. Kemudian X dan Y adalah variabel. C adalah konstanta. A dan B adalah koefisien dari X dan Y. Bagaimana cara menggambar sketsa garis lurus? Mari kita perhatikan. Yang pertama, menggambar grafik dari persamaan Y sama dengan MX. Contoh, gambarlah sketsa garis Y sama dengan 4X. Nah, di sini persamaannya adalah Y sama dengan 4X. Y sama dengan 4X, maka X-nya kita substitusi negatif 1, 0, 1, 2. Bu, boleh nggak X-nya kita mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2? Boleh. X ini kalian boleh ambil sembarang titik. Kenapa saya ambil berurutan dan berdekatan? Agar nanti menggambar sketsanya lebih mudah. Nah, maka kalau kita dibuatkan tabel, di sini X-nya negatif 1, maka Y-nya negatif 4. X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 8. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik dari persamaan Y sama dengan 4X. Nah, baik, sekarang kita akan menggambar persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan 4X. Tadi kita sudah dapat titik-titiknya yaitu X-nya negatif 1, 0, 1, 2. Maka kita dapatkan titik Y negatif 4, 0, 4, 8. Nah, sekarang kita akan menggambarnya. Ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalau kalian menggunakan buku catatan biasa, silakan membuat dulu sumbu X dan sumbu Y seperti bidang koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan mensubstitusi atau membuat titik X, Y yang pertama yaitu negatif 1, negatif 4. Kita ambil titiknya yaitu negatif 1 di sini ya, negatif 4 ada di bawah. Nah, kemudian titik yang kedua yaitu 0,0. Titik yang ketiga 1,4. Titik yang keempat 2,8. Nah, setelah titik-titik ini selesai, kalian tinggal menghubungkan titik yang pertama, kedua, ketiga, keempat dengan menggunakan penggaris. Sudah jadi, ini adalah persamaan garis lurus Y sama dengan 4X. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik Y sama dengan MX plus C. Caranya masih sama seperti yang tadi. Ini contoh soalnya, gambarlah sketsa garis dari Y sama dengan 2X min 4. Kita substitusi dulu titik-titiknya. Di sini saya titik X-nya masih tetap memilih negatif 1, 0, 1, 2. Kalau kalian mau masukkan berapapun X-nya itu terserah. Ini bebas ya, ini tidak terikat. Maka Y-nya adalah 2X, berarti 2 kali X. 2 kali negatif 1 yang ini.
dikurangi 4. Berarti 2 kali negatif 1, negatif 2 dikurangi 4 berarti negatif 6. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2 kali 0 dikurangi 4, negatif 4. Jika X-nya 1, maka Y-nya 2 kali 1 dikurangi 4, yaitu negatif 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 2 kali 2, 4, dikurangi 4, 0. Kalau kita buat ke dalam tabel, bentuknya jadi seperti ini. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 6, X-nya 0, Y-nya negatif 4, X-nya 1, Y-nya negatif 2, X-nya 2, Y-nya 0. Next. Sekarang kita akan menggambar persamaan garis yang kedua, yaitu Y sama dengan 2X min 4. Titik-titik X-nya yang kita substitusi itu sama dengan persamaan yang tadi, yaitu kita ambil negatif 1, 0, 1, 2. Kita mendapatkan titik Y yaitu negatif 6, negatif 4, negatif 2, dan 0. Nah, sekarang langkahnya sama seperti yang tadi. Kita buat titiknya yaitu X, Y. Titik yang pertama adalah negatif 1, negatif 6. Ini saya geser dulu ya, negatif 6-nya nggak kelihatan. Negatif 1, negatif 6. Nah, adanya di sini. Kemudian titik yang kedua 0, negatif 4 dari 0 bergerak ke negatif 4 berarti ke bawah. Kemudian 1, negatif 2 dari 1 ke negatif 2. Kemudian 2,0 berarti di sini. Nah, sekarang kita hubungkan sama seperti yang tadi. Kalau di sini saya tinggal pilih 2 titik aja, tapi kalian kalau di buku catatan tinggal dihubungkan menggunakan penggaris ya. Nah, ini garisnya sudah jadi. Ini adalah garis lurus dari persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 4. Gradien. Apa itu gradien? Gradien adalah tingkatan kemiringan suatu garis. Dalam hal ini, gradien merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Gradien disimbolkan dengan M. Tadi sudah kita bahas di depan. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan gradien garis? Yang pertama, gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik X, Y. Maka gradiennya adalah Y per X. Y dibagi X. Contoh, gradien garis G yang melalui titik O 0,0 dan titik P 6,3 adalah, maka kita substitusi ke rumus yang sudah didapat di atas. M sama dengan Y per X, maka M-nya adalah Y-nya 3 di sini. Y-nya 3, X-nya 6. Maka Y-nya 3, X-nya 6. Jadi, gradiennya adalah 1 per 2 atau setengah. Selanjutnya, bagaimana menentukan gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini saya kasih tanda warna merah. M adalah gradien, berarti jika ada persamaan garis yang seperti itu, maka gradiennya tidak perlu kita hitung. Contoh 1, tentukan gradien garis yang mempunyai persamaan Y sama dengan 4X. 4 adalah M, maka gradiennya adalah 4. Seperti itu, gampang ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan gradien garis yang mempunyai persamaan Y sama dengan negatif 3X plus 5. Nah, di sini gradiennya, nah ini, negatif 3. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, gradiennya adalah negatif A per B. A adalah koefisien dari X, B adalah koefisien dari Y. Maka, jika ada, tentukan gradien garis dengan persamaan X plus 3Y plus 9 sama dengan 0. Maka di sini A-nya 1. Di depan X tidak ada angka berapapun. Berarti itu artinya 1. X-nya 1. B-nya
3 karena B adalah koefisien dari Y. Di sini 3Y, maka B-nya 3. Maka gradiennya adalah negatif A per B. A-nya 1, B-nya 3. Jadi gradien dari persamaan X plus 3Y plus 9 sama dengan 0 adalah negatif 1 per 3. Selanjutnya, yang keempat, gradien garis yang melalui titik A yaitu X1Y1 dan B yaitu X2Y2. Maka rumusnya adalah Y2 dikurangi Y1, ini dikurangi ini, dibagi X2 dikurangi X1. Contoh, tentukan gradien yang melalui titik negatif 2,5 dan 4,1. Nah, maka kita substitusi ke rumus yang ini. Y2-nya 1 ke sini. Kemudian Y1-nya 5. X2-nya 4 dikurangi X1-nya negatif 2. Jadi 1 dikurang 5 negatif 4. 4 dikurangi negatif 2. Pengurangan ketemu bilangan negatif jadi ditambah, yaitu 4 tambah 2, 6. Jadi gradiennya adalah negatif 2 per 3. Selanjutnya, nah, hubungan gradien garis dan kedudukan dua garis. Jika garis-garis yang sejajar, maka gradiennya akan sama. Jika ada dua buah garis yang sejajar, maka gradiennya akan sama. Jika ada garis-garis yang berhimpit, maka gradiennya juga sama. Garis-garis yang berpotongan tegak lurus, gradiennya adalah jika dikalikan menghasilkan negatif 1. Garis-garis yang berpotongan, jika terdapat dua garis berpotongan dengan gradien yang pertama tidak sama dengan gradien yang kedua, maka kedua garis tersebut berpotongan tidak tegak lurus. Nah, demikian penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Bagi yang kurang mengerti, silakan ditanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.